Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini aku mau buat catatan untuk mempersiapkan biaya persalinan, biaya syukuran, dan untuk keperluan bayi. Tapi untuk waktu menabungnya sendiri, aku hanya punya waktu sekitar 5 bulan lagi sampai dengan perkiraan persalinan. Karena di bulan-bulan sebelumnya aku fokus untuk mengumpulkan biaya syukuran 4 bulanan, jadi untuk biaya persalinan dan lainnya aku siapkan dari mulai awal Februari bulan depan ya. Nah, di sini aku tulis dulu pengeluaran atau kebutuhan yang aku butuhkan untuk persalinan itu apa saja. Yang pertama itu ada dana persalinan, yang kedua ada baju bayi dan perlengkapannya, dan yang ketiga ada biaya untuk syukuran atau cukuran atau akikah begitu ya teman-teman. Di sini aku catat 3 poin penting itu aja, karena aku juga harus menabung dengan waktu yang sangat singkat. Setelah aku catat kebutuhan biayanya, sekarang aku akan buat saving challenge-nya per kategori ya. Untuk yang pertama, untuk keperluan bayi, di sini aku buat paling pertama dulu. Di sini aku akan buat saving challenge-nya untuk mengumpulkan dananya. Biasanya di keperluan bayi itu kita akan beli baju bayi, terus keperluan mandi, popok, dan lain-lain. Untuk di keperluan bayi itu aku akan membeli hal yang paling penting saja, dan secukupnya saja mengikuti budget yang aku punya nanti. Nah, ini aku buat tabel saving challenge-nya, aku nggak buat yang susah-susah. Cukup buat kotak-kotak seperti ini, tapi aku tidak buat 5 kotak walaupun aku cuman punya waktu menabung 5 bulan lagi. Karena aku masih ada harapan nanti akan dapat THR, dan untuk biaya lebaran sendiri aku sudah menyiapkannya ya teman-teman. Yang setiap bulan aku tabung itu. Jadi untuk saving challenge-nya aku buat 7 kotak kayak gini. Nominalnya nggak terlalu besar, hanya 300.000 sampai 400.000 karena nggak cuma nabung untuk keperluan bayi aja, melainkan banyak lain yang harus aku kumpulkan juga ya. Untuk goalnya sendiri aku cuma 2.500.000 budget yang aku siapkan untuk keperluan bayi. Semoga semuanya cukup dan semuanya terlaksana dan tabungannya aku bisa berhasil kumpulkan. Dan untuk deadline-nya aku tulis bulan Mei atau awal Mei ya, karena HPL aku itu bulan Juni atau pertengahan Juni. Karena biasanya untuk keperluan bayi itu kan kita belanja setelah kita 7 bulan begitu ya teman-teman, karena harus didahulukan gitu untuk persiapan. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, aku akan nulis persiapan untuk dana syukuran, akikah atau cukuran jika kita mampu nanti ya. Pokoknya aku menyiapkan dana biaya syukuran ini dengan cara ikut arisan, tidak seperti di atas membuat saving challenge. Karena menurut aku terlalu banyak yang harus dikumpulkan, jadi aku ikut arisan yang per bulannya itu sekitar 1 juta rupiah yang dimulai nanti awal Februari bulan depan, dan aku diperkirakan mendapatkan arisannya itu di awal Juli teman-teman. Kenapa aku ambil yang di awal Juli? Pertama, karena yang awal Juni itu aku udah nggak kebagian karena udah penuh. Dan yang kedua, menurut aku, walaupun aku dapat di awal Juli pun, waktunya aku rasa cukup. Karena biasanya itu untuk syukuran atau cukuran atau akikah itu di kampung aku itu di hari ke-40 setelah bayinya lahir teman-teman. Jadi aku cuma berharap HPL dari dokter dan bidan itu sesuai dan semuanya lancar, sehingga waktu yang aku rencanakan ini tepat dan uangnya bisa ada di saat aku butuhkan nanti. Oh iya, kenapa aku nggak ngumpulin sendiri? Karena dari bulan kemarin itu gaji suami aku itu alhamdulillah ada perubahan teman-teman. Dan itu menurut aku kalau misalnya aku nggak taruh ke arisan, aku takutnya merasa banyak uang. Jadi aku putuskan untuk ikut arisan yang per bulan itu. Sekalian aku juga kan ada tujuan untuk biaya syukuran, siapa tahu bisa membantu dengan cara ikut arisan ini. Karena kalau arisan itu kan nominal yang kita dapat itu full walaupun kita belum bayar sampai akhir ya. Dan ini pun aku dapatnya itu kan awal Juli, berarti aku baru masuk cicilan ke-6 atau ke-7, tapi aku udah dapat full nominal yang aku butuhkan begitu.
Jadi kalau misalnya aku ngumpulin sendiri itu takutnya uangnya itu kepake ada hal apa gitu. Kalau arisan kan kita seperti punya cicilan aja padahal lagi nabung juga. Dan kenapa sampai aku ikut yang per bulan 1 juta nominalnya? Karena kemarin itu aku kan syukuran 4 bulanan dan itu uang yang aku siapkan sangat kurang teman-teman. Alhamdulillahnya orang tua aku dan nenek aku tuh bantuin aku gitu. Jadi aku nggak mau di biaya syukuran nanti setelah bayinya lahir aku ngerepotin mereka lagi. Jadi aku berusaha untuk ikut arisan ini supaya uang yang aku kumpulkan itu lebih banyak begitu. Kompleks banget sih sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita lagi hamil itu banyak biaya yang perlu kita kumpulkan. Nah, untuk yang selanjutnya aku akan buat saving challenge juga, tapi bentuknya jar gitu. Ini untuk biaya persalinannya ya teman-teman. Jadi untuk biaya persalinan, keperluan bayi, dan biaya syukuran aku pisahkan semuanya. Jadi nanti ketika aku pakai dananya itu enak gitu, udah terpisah-pisah, jadi kita tinggal pakai aja. Untuk biayanya sendiri, aku kira-kira karena aku udah tanya-tanya ke orang lain kalau misalnya melahirkan di puskesmas itu berapa, di bidan itu berapa. Dan untuk persiapan yang lain, aku juga punya BPJS teman-teman. Takutnya ada hal apa yang harus aku ke rumah sakit atau gimana. Syukur-syukur sih enggak ya teman-teman, minta doanya. Semoga semuanya lancar dan sesuai dengan dugaan aku. Amin. Nah, di sini aku tulis tujuannya dulu. Tujuannya itu untuk biaya persalinan. Selanjutnya untuk goalnya itu 3 juta rupiah. Ini sudah aku sesuaikan dengan perkiraan dan hasil aku tanya-tanya tadi. Dan untuk deadline-nya sendiri aku bisa ngumpulin sampai awal Juni karena biasanya itu gajian kan tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu ya teman-teman. Sedangkan HPL aku itu pertengahan Juni sampai dengan akhir Juni. Untuk teman-teman yang mau nyiapin biaya persalinan juga, teman-teman gak perlu ngikutin seperti aku, disesuaikan aja nominal dan kebutuhan teman-teman ya. Aku itu di sini hanya share apa yang aku siapkan untuk keperluan aku sendiri. Jadi teman-teman gak perlu terbebani dengan video aku karena harus mengumpulkan segini-segini gitu ya. Karena pasti kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri, jangan kebutuhan orang lain. Nah, selesai. Ini adalah persiapan tabungan aku untuk melahirkan nanti. Mungkin akan berbeda dengan teman-teman karena ini yang aku siapkan untuk diriku sendiri ya. Sekali lagi, menabung itu penting, jangan santai apalagi saat hamil. Waktu kita itu untuk menabung, paling lama itu cuma 8 bulanan ketika hamil. Jadi jangan buang waktu dan ayo menabung. Segitu aja video dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Wassalamualaikum.